Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Salwa Ananda Nurmawati dari kelas 2C, Fakultas Hukum Universitas Surya Kancana dengan nomor absen 37. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana pada pertemuan ke-7 yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan dibantu oleh Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SHMH. Dalam pertemuan ke-7 ini membahas mengenai alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP. Alasan pembaharuan KUHP ada 4. Yang pertama yaitu alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Lalu, alasan yang kedua yaitu alasan sosiologis. Dalam KUHP, warisan kolonial Belanda masih ditemukan, atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan, bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya, hukuman mati. Dalam KUHP Belanda, sudah sejak tahun 1896, hal itu dicabut dan tidak berlaku lagi. Tetapi dalam WVSNI masih berlaku. Dalam WVSNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, perbuatan cabul, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Alasan yang ketiga yaitu alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WVSNI adalah bahasa Belanda. Sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terdapat terjemahan yang beraneka ragam. Yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya lah Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu alasan yang keempat yaitu alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional, dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya, asas-asas terorisme, asas-asas narkotika, asas-asas pembajakan udara, dan lain-lain. Lanjut dalam pembahasan berikutnya mengenai cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama yaitu ada kriminalisasi. Kriminalisasi yaitu suatu proses pembaharuan di mana suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana, atau pengertian singkatnya yaitu menciptakan delik baru. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru, contohnya Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama. Lalu yang kedua ada dekriminalisasi. Dekriminalisasi yaitu suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidana atau memandulkan delik. Contohnya terdapat pada pasal 534 KUHP terbatas hanya pada petugas atau penyuluh keluarga berencana yang sifatnya terbatas. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut undang-undang ini, setiap penarikan cek kosong adalah tindak pidana. Akibat dari adanya undang-undang ini, tidak ada orang yang mau melakukan transaksi dengan menggunakan cek, karena takut dikenakan sanksi pidana. Dan alasan yang ketiga ada rekriminalisasi. Rekriminalisasi yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana
karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dipidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula, maka perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana kembali. Contohnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971, sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Jadi, kriminalisasi singkatnya yaitu menciptakan delik baru, sedangkan dekriminalisasi memanduakan delik, lalu rekriminalisasi mengembalikan delik baru atau menciptakan delik kembali. Cara yang keempat yaitu depenalisasi. Depenalisasi yaitu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Misalnya sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Lalu yaitu yang terakhir ada mitigating. Mitigating merupakan suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti dengan sanksi yang lebih ringan. Contohnya, pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup. Pembahasan selanjutnya adalah metode pembaharuan KUHP. Yang pertama ada evolusi atau evolusionis dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Yang kedua, kompromis. Pembaharuan yang dilakukan dengan cara menambah atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi, apabila aturan baru cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. Misalnya pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang sarana dan prasarana penerbangan. Melalui undang-undang ini menambah bab baru dalam KUHP yaitu bab 29A dalam buku 2 pasal 479A sampai dengan pasal 479R. Pasal yang penting untuk diingat adalah pasal 479J. KUHP yaitu dalam penerbangan menganut arti yang sempit jika dibandingkan dengan pasal 385A yang menganut pembajakan pesawat udara yang mengandung arti yang luas, dan yang ketiga yaitu global. Pembaharuan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. Contohnya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi yang mengatur baik pidana formil maupun pidana material. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai periodisasi pembaharuan KUHP. Secara kronologis, perubahan, penambahan, dan pembaharuan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang diantaranya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pengaturan hukum pidana. Yang kedua ada Undang-Undang Tahun 1946 Nomor 20 tentang hukum tutupan. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Kemudian yang keenam yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Yang ketujuh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JOB. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Mungkin cukup sekian review materi mingguan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.